Oke, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan eh, Zoom training online ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung pun silakan mengikuti training Zoom online ini karena ini adalah pengetahuan tentang networking. Biar di lapangan kita nanti kalau ada yang nawarin networking tertentu, kita tahu bahwa apakah networking itu pantas kita ambil atau tidak. Tapi yang pasti bagi teman-teman yang sudah mengambil networking 3i Network ini, ya CHR ini, itu sudah sangat-sangat benar sekali. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari untuk networking yang lain. Hanya fokus saja di sini, jalankan saja, dan Anda pasti sukses. Ya. Jadi kalau Anda belum sukses di 3i Network ini, jangan salahkan 3i Networks-nya. Mungkin Andanya ya yang belum maksimal di sini. Mungkin Anda belum terlalu fokus, belum terlalu serius mengerjakan 3i Networks-nya. Coba periksa apakah setiap hari Anda mengerjakan 3i Networks, ya, memikirkan 3i Networks, ya, atau Anda hanya setengah-setengah atau sebagian saja ada di situ, ya. Jadi fokus saja di 3i karena ini sudah sangat benar 3i Networks nih ya. Perusahaan asuransi dengan sistem networking ya yang luar biasa. Oke. Mari kita mengenal dunia networking ya. Untuk teman-teman yang pernah main MLM atau mungkin pernah ikut MLM yang bodong-bodong gitu ya, atau mungkin ikut yang aneh-aneh terus rugi dan sebagainya, boleh komen di bawah ya. Saya pernah ikut coach ya. Oh, saya tertipu ini ya, itu boleh teman-teman boleh ini ya komen di bawah. Oke. Nah, tapi jangan disebutkan jangan disebutkan merek dagangnya ya. Jadi si networkingnya jangan disebutkan. Hanya ini aja saya pernah ikut tapi pernah tertipu, misalnya ini seperti ini ya dan sebagainya. Oke. Tapi yang pasti satu hal, jangan pernah trauma dengan dunia networking. Karena dunia networking ini bisa membuat Anda kaya raya, bisa membuat Anda mengubah finansial menjadi jauh lebih baik, teman-teman. Ya boleh komen di bawahnya, teman-teman. Ya. Wih, networks dunia, kata Bapak Ketut Sudiana dari Bali ya. Oke. Ini yang dicita-citakan. Ya. Dicita-citakan sama semua orang. Pengen punya perjalanan ibadah, rumah yang bagus, mobil yang keren, jalan-jalan ke luar negeri, penghasilan atau gaji yang besar, pendidikan anak yang tinggi, yang memiliki usaha sendiri, membantu orang lain, masa tua bahagia dan sejahtera. Ini yang selalu kita impikan, kita cita-citakan sejak kecil ya. Ini saya waktu bayi, teman-teman ya. Saya waktu usia 2 tahun saya sudah memikirkan masa depan. Oke. Bagaimana dengan Anda ya? Saya 2 tahun aja sudah memikirkan masa depannya nih ya. Anda harus juga memikirkan, apalagi Anda yang usianya sudah 30 tahun ke atas ya. Oke. Nah, tapi untuk mencapai ini semua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Ya. Ada beberapa hal seperti biasa ya. Seperti biasa bahwa kita menjadi pegawai atau karyawan di suatu pabrik tertentu, di suatu perusahaan tertentu, atau toko, atau apapun ya, kita menjadi pegawai atau karyawan untuk mencapai cita-cita kita, punya rumah yang bagus, mobil yang keren, perjalanan ibadah, dan sebagainya. Kita bekerja dengan catatan kita nanti akan dapat gaji, ya, dan gaji kitanya juga itu bisa untuk kita simpan ya, kita simpan agar kita bisa beli rumah yang bagus ya, rumah yang harganya minimal 1 miliar gitu ya, jangan rumah yang biasa-biasa aja. Oke. Punya mobil yang keren ya, punya mobil ya minimal Honda Jazz lah ya, Honda Jazz seri yang S ya, itu biar keren, RS ya. Oke. Tapi sebagai seorang pegawai atau karyawan, jelas kita membarterkan waktu dan hidup kita dengan uang. Kalau kita nggak masuk ke pabrik,
kita akan dipotong gajinya. Kalau kita sakit, sama saja kita akan dipotong, malah mungkin kalau kita sakitnya terlalu lama, kita akan dapat surat cinta dari bos kita, ya, sehingga kita tidak akan bekerja lagi di situ. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID-19 ini, banyak sekali teman-teman kita ya sebagai pegawai atau karyawan itu digaji hanya 50% atau ya akhirnya harus kena PHK. Oke? Jadi mau nggak mau hidup kita, waktu kita itu kita barter dengan uang ya. Berapa uang yang kita dapatkan? Ya jelas hanya gaji antara 3 juta sampai 8 juta ya. Dan ini sulit untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga seperti tadi ya, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Coba aja kalau kita misalnya nabung, kita pengen punya mobil dah ya. Pengen punya mobil yang harganya 300 juta gitu, HRV ya. 300 juta, tapi kita nggak mau ngutang ya. Dari gaji 3 sampai 8 juta, karena kita pengen HRV yang 300 juta, kita nabung 300.000 sebulan ya. Enggak diganggu-gugat, 300.000 per bulan untuk mencapai 300 juta. Artinya kita perlu waktu 1.000 bulan. Ya, 300 juta dibagi 300.000 kita nabung per bulan ya. Jadi 1.000 bulan. 1.000 bulan dibagi 12, kita pengen tahu berapa tahun. Artinya kurang lebih adalah 83 tahun. Hanya pengen mobil HRV saja yang harganya 300 juta, ya, kita nabung 300.000 per bulan, itu pun kita disiplin dan nggak pernah ngambil. Kita baru punya mobil HRV itu 83 tahun kemudian. Mungkin kitanya udah tidak ada di atas bumi ya. Kitanya ada malah lebih atas dari bumi lagi. Kitanya di langit, udah di langit ke-8, teman-teman ya. Jadi sulit untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga. Hari ini saya akan banyak menuliskan kata-kata, teman-teman. Jadi hari ini memang kita Zoom trainingnya sangat-sangat membosankan, boring ya. Jadi saya sarankan teman-teman mendengarkannya itu dekat kasur. Jadi kalau teman-teman udah malas, udah boring, mendingan tidur. Nggak usah dengerin saya training ya, karena ini trainingnya sangat membosankan ya, oke. Tapi kalau teman-teman mendengarkan ini sampai habis, teman-teman akan menjadi seorang yang tahu betul tentang networking ya. Oke, silahkan pilih antara tidur dan tetap mendengarkan ya. Oke. Nah, kalau sulit mewujudkan harapan keluarga sebagai pegawai atau karyawan, ya, apalagi nih, ya itu kita sakit, kita nggak dapat duit, ya, apalagi kita meninggal dunia. Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Siapa yang mau memberi nafkah kepada keluarga kita, ya? Itu tidak ada. Oke, sangat rumit sekali kalau kita sebagai pegawai atau karyawan, ya. Dan sampai kapan kita harus bekerja terus-menerus? Kalaupun mental kita kuat, fisik kita bagaimana kalau udah tua nanti? Ya, saya dan Bu Eri ini ada di rumah di Dago ya. Dago kan terkenal dengan daerah atas. Kita kalau naik ke atas, naik tangga aja, ya itu sudah ngos-ngosan teman-teman. Ya, itu antara hidup dan mati. Ya, apalagi Bu Eri kalau udah naik ke atas itu udah, ya langsung mukanya itu pucat, putihan Bu Eri daripada saya. Ya, kalau udah naik ke atas. Tadi Ibu Nur naik ke rumah saya aja naik tangga, ya itu udah mau pingsan, ya. Untung dikasih minyak nyong-nyong, ya jadi bisa melek lagi. Tadi udah mau pingsan. Itulah kalau sudah tua ya seperti itu ya. Ibu Nur kan udah tua soalnya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah yang terjadi ya. Oke, jadi kita kalaupun mental kuat bekerja terus-terusan, fisik kita nggak kuat ya. Fisik saya mah hebat, coach. Kuat. Meskipun saya umur 60 tahun, tapi fisiknya bagus, coach. Oke. Tapi perusahaan mana yang mau mengambil kita yang sudah tua seperti itu? Paling suruh jadi satpam, teman-teman. Ya, jadi satpam, ya kan? Terus kerja malam terus, sampai pagi masuk angin. Ya, bagaimanapun umur nggak bisa nggak bisa ditipu, ya. Jadi kalau misalnya tua ya tua saja. Tadi kata Bu Nur, saya masih muda, nggak bisa, tetap aja tua ya, bagaimanapun juga. Oke, jadi
sebagai karyawan atau pegawai, teman-teman, kita sulit mewujudkan harapan dan impian keluarga, ya. Jadi kalau gitu nggak boleh jadi pegawai atau karyawan, Coach. Bukannya nggak boleh, tapi teman-teman jangan terlalu fokus sebagai pegawai atau karyawan, apalagi pengen mengabdikan seluruh hidupnya sebagai pegawai atau karyawan, ya. Kalau teman-teman mengabdikan seluruh hidupnya sebagai pegawai atau karyawan, teman-teman nggak akan pernah bisa merubah keadaan finansial keluarga. Gitu loh. Dan ingat, nanti teman-teman itu pasti akan ada yang namanya pensiun kalau kerja. Nah, kalau pensiun, uang pas-pasan, terus mau gimana? Mau dagang? Nggak akan bisa. Orang pegawai atau karyawan tuh kalau dagang tuh biasanya jarang ada yang bisa karena tidak punya pengalaman. Kalaupun dipaksakan, takutnya rugi. Malah nantinya uang simpanannya habis. Ya. Jadi sebagai pegawai atau karyawan, ya teman-teman sebagai pegawai atau karyawan, ya hayu mulai bangkit, jangan selalu jadi pegawai atau karyawan terus, ya. Kalau Anda sudah di 3i Network, kerjakan dengan sungguh-sungguh biar bisa pindah atau beralih dari pegawai atau karyawan menjadi seorang pengusaha sukses di 3i Network, ya. Oke. Sekarang bisnis online. Bisnis online bisalah kita jual makanan mungkin, ya. Baju-baju, apalagi sekarang masker lagi naik daun, ya, lagi naik daun. Oke. Nah, kalau bisnis online jual makanan, baju, masker, tetap saja teman-teman, ya, tetap apa? Modalnya besar dan ada resiko rugi. Kalau rugi nanti modal bisa habis. Kalau kita jual makanan, kalau nggak laku makanannya bisa basi, ya. Kalau jual baju mungkin baju-bajunya sudah lama dan sudah tidak update lagi, ya. Jual masker juga sekarang ini banyak saingan, ya. Jadi bisnis online pun tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman, bisnis online pun, ya. Bahkan kalau tidak terlalu paham seluk-beluk bisnis online, bisa saja kita tertipu oleh konsumen. Konsumen kita beli dalam jumlah yang banyak, ya, sekian puluh juta, gitu kan, kita kirim barangnya, ternyata tidak dibayar, ya, atau konsumennya kabur, sehingga kita rugi banyak. Kalau ada teman-teman yang pernah mengalami seperti itu waktu bisnis online, boleh komen di bawah, ya. Saya pernah kok bisnis ini konsumennya nggak bayar, ya. Saya pernah bisnis makanan, ternyata ya nggak semua laku, jadi basi makanannya atau yang lainnya, ya. Oke, teman-teman boleh komen di bawah, ya. Atau apa lagi? Pusing memikirkan gaji pegawai. Ya, kalau ada pegawai, kita harus menggaji mereka dan stok barang atau makanan yang tidak habis. Jadi begitu rumitnya kita punya bisnis yang harus ada pegawai dan sebagainya, ya. Kayak harus gaji pegawai, stok barang, stok makanan, ya. Pusing juga ini distribusinya kemana, kalau nggak laku gimana, ya. Promosinya bagaimana dan sebagainya, ya. Oke. Itu yang bisnis online. Mungkin teman-teman yang pernah merasakan bisnis online boleh komen di bawah, teman-teman, ya. Saingannya banyak, baik dari jenis produk yang sama, ya, misalnya makanan, banyak juga yang jual makanan. Baju-baju, banyak yang jual baju-baju, ya, apalagi masker. Maupun dari segi harga yang bersaing. Kita jual makanan, misalnya kita jual nasi kuning misalnya, ya. Nasi kuning satu bungkusnya itu kita jual misalnya 10.000. Ternyata ada yang jual cuma 7.000, ya kita nggak akan laku, teman-teman, ya. Mungkin makanan kita lebih enak mungkin, ya, rasanya, tapi kalau orang daripada milih rasa mending milih harga biasanya. Kalau lebih murah, ya kalau harga murah mah nggak enak juga, tetap aja enak rasanya, ya. Makanya saingan banyak, baik dari segi produk yang sama maupun dari segi harga yang bersaing, ya. Itu adalah bisnis online. Nah, sebagai trader forex, ya, atau saham ini nih, banyak orang yang trading forex, ya. Teman-teman, saya di forex itu dari tahun 90. Dari tahun 90, ya usia saya masih 20 tahun, gitu kan. Itu saya sudah jadi trader forex. Jadi saya paham benar tentang forex, ya. Banyak sekarang ini beralih ke jadi trader forex. Wih, keren, gitu kan. Keren sekali jadi trader forex, ya. Luar biasa gitu. Teman-teman tahu, ya.
trader forex itu harus punya pengalaman bertahun-tahun. Kalau Anda nggak punya pengalaman, ya itu Anda akan dilibas habis, ya. Tapi pernah profit, coach? Pernah aja, ya kan? Pernah. Kita juga kalau main togel, tahu togel, ya, nebak angka terus, ya lama-lama dapat mah dapat. Tapi berapa yang nggak dapatnya, teman-teman? Ya, sama. Forex juga trading, kita trading berkali-kali, pernah profit atau untung, ya. Tapi berapa kali kita loss atau ruginya? Jauh lebih banyak. Oke? Jadi harus punya pengalaman, harus punya keahlian dan kecerdasan yang tinggi, gitu. Nggak bisa teman-teman di forex itu kita kurang pandai ya, kurang cerdas, itu nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus cerdas, teman-teman, ya. Oke, Anda harus cerdas, Anda harus pinter, Anda harus ahli, dan Anda harus punya teknik-teknik yang tinggi kalau di trader forex. Yang nggak bisa begitu aja. Pakai ini, coach, pakai apa? Pakai robot, bisa pakai robot. Robot tuh juga yang bikin manusia, teman-teman. Dan robot juga, ya, itu dia hanya bisa hedging. Tahu nggak istilah hedging? Ya kan? Jadi trader forex nggak tahu istilah hedging. Ya, harus ada hedging terus, itu yang dilakukan oleh robot. Intinya apa? Ya modalnya harus tinggi. Modalnya nggak ada, tetap aja ya itu akan gugur, teman-teman. Kalau memang trader forex itu pakai robot pasti profit, ya pencipta robotnya nggak akan maulah dia jual, dia pakai sendiri aja biar dia kaya, ya kan? Kenapa dia juga jual robotnya? Karena apa? Karena dia tahu, ya kan, sama aja, nggak akan bisa profit juga, gitu loh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita pengen cari nasabah yang kelas kakap, yang sekian miliar gitu ya, itu sulit. Nggak apa-apa, coach, yang kecil ada. Kalau yang kecil percuma, teman-teman. Anda akan dapatnya juga sedikit duitnya. Ngapain? Ya, kita kerja capek-capek, sok-sokan, pakaian keren, ya kan, dibayar cuma 1 juta, 2 juta. Buat apa juga, ya. Dan kita bisa merugikan finansial orang lain atau nasabah. Saya pernah, punya nasabah yang naruh 800 juta dan habis semua dalam waktu cuma 3 bulan. Ya, itu jadi nggak gampang jadi trader forex tuh, teman-teman. Dan di situ saya ngerasa down ya, kecuali teman-teman udah biasa ngerugin orang lain, ya itu mungkin bisa. Yang penting gua untung, orang lain rugi, peduli amat gitu ya. Kalau saya nggak bisa, teman-teman ya. Tetap aja ada rasa bersalah ya. Meskipun saya dapat duit banyak, tapi saya ngerugiin finansial orang lain, itu saya nggak bisa seperti itu ya. Oke. Dan stres memikirkan posisi trading tiap hari. Harga di sini ditutup segini ya, harus di locking di sini, harus wah udahlah ya, open di sini gitu, close di sini, wah pusing, teman-teman. Kalau kita mau jadi profesional di trader forex itu pusing banget. Makanya saya bilang Anda harus punya keahlian dan kecerdasan yang tinggi. Gitu. Jadi nggak hanya jadi trader beli jual enggak gitu, nggak seperti itu. Emang Anda jualan emas ya, di pasar itu nggak bisa kayak gitu ya, trader forex tuh. Dan harus pandai membaca arah pergerakan pasar mata uang, baik secara teknikal maupun fundamental. Secara teknikal itu banyak sekali ya, ada RSI, ada ada 5 gelombang ya, Elliott wave dan sebagainya. Secara fundamentalnya berita-berita di dunia ya, seperti bagaimana Fed naikin suku bunganya, bagaimana dengan di Amerika itu ada yang namanya non-farm payroll ya, non-farm payroll dan sebagainya. Itu Anda harus mengerti itu, karena itu yang sangat berpengaruh besar di pasar mata uang forex, teman-teman. Nggak ngerti, coach, ya udah makanya nggak usah jadi trader forex ya. Oke, apalagi Anda maaf sekolahnya nggak tinggi ya, itu berat, teman-teman, berat nantinya ya. Oke, berat. Jangan nambah-nambahin Riau 11. Oke, udah cukup segitu saja ya. Cukup Riau 11-nya segitu, jangan Anda tambah-tambahin lagi. Apa Riau 11? Tanya orang Bandung ya. Oke. Dan tidak selalu mendapatkan nasabah setiap bulan. Saya pernah kalau dapat nasabah, kalau nggak dapat nasabah pernah ya. Artinya nggak dapat penghasilan tiap bulannya. Pakaian aja keren, pakai dasi, ya kan? Kemeja keren, celananya keren, sepatunya keren, padahal kagak punya duit, gitu loh, ya. Kagak bawa dompet, dan dompetnya kagak ada isinya, teman-teman, ya. Karena apa? Nggak punya nasabah. Jadi berat memang untuk mencapai impian kalau kita menjadi pegawai, berat, ya.
kita bisnis online pun berat, trader forex apalagi ya, berat banget teman-teman. Oke? Nah, satu lagi ada network marketing. Kita menjadi networker nih ya. Industri yang telah membuktikan bahwa orang biasa bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Oh ya, ya. 40% orang-orang Amerika itu menjadi konglomerat di sana dengan bayaran sampai miliaran rupiah per bulan itu karena network marketing, teman-teman ya. Salah satu contoh yang teman-teman paling kenal adalah Eric Worre ya. Eric Worre adalah pebisnis network marketing yang sukses dan menciptakan buku GoPro yang menjadi profesional di bidang multi level marketing, dan penghasilan dari Eric Worre adalah 6 miliar per bulan dari network marketingnya, teman-teman ya. Ini menjadikan beliau adalah salah satu orang terkaya atau konglomerat di Amerika ya. Jadi network marketing itu bisa membuat orang biasa menjadi sukses luar biasa dengan penghasilan yang fantastis. Oke. Anda bisa? Pasti bisa, teman-teman ya. Oke, kita semua pasti bisa. Nah, ini adalah salah satu bukti ya bahwa profesi termahal 26 Maret 2001 waktu di 2018 juga ada ya, sama seperti ini. Nomor 1 adalah distributor MLM. Nomor 2 adalah entertain, nomor 3 adalah agen asuransi. Dan teman-teman tahu kenapa di pertama saya bilang bahwa Anda sudah tepat, karena kita TI Network CHR adalah perusahaan asuransi dengan sistem networking atau MLM ya. Jadi jangan alergi sama MLM, teman-teman ya. Jangan alergi sama asuransi. Bisnis ini ya adalah profesi termahal. Kalau Anda alergi dengan MLM, Anda alergi dengan asuransi, sama saja Anda alergi menjadi orang kaya, gitu loh. Ya, bagaimana kita pengen jadi orang kaya kalau kita menghindari profesi-profesi yang dibayar sangat mahal? Ya, orang kita dibayarnya cuma segitu-gitunya, ya kan? Cuma dibayar paling 4 juta, 5 juta, ya kita nggak akan bisa jadi orang kaya, teman-teman. Ya, kalau pengen kaya, ya jelas jangan menghindari profesi termahal, yaitu apa? MLM dan asuransi. Jangan dengar MLM, wah apa MLM alergi, ya kayak yang penghasilannya 50 juta aja sebulan, ya kan? Asuransi, nggak mau asuransi, nggak mau, ya lah memang kalau Anda meninggal siapa yang ngasih santunan, ya kan? Jadi jangan alergi terhadap asuransi dan multi level marketing. Ini adalah profesi termahal yang bisa membuat finansial Anda melambung, bisa mengangkat Anda menjadi orang kaya, teman-teman. Ya, oke? Jadi mulai sekarang, jangan alergi terhadap MLM dan agen asuransi. Tapi saya ditipu dan sebagainya, Coach. Itulah makanya hari ini saya ingin memberikan pembelajaran kepada Anda tentang dunia networking, teman-teman. Ya, oke? Tapi apa yang terjadi? Faktanya hanya 17% yang punya tanggung jawab. Ya, lihat di Triad Network. Di Triad Network itu leader-leader yang masih tetap ada di Triad Network, ya kan? Itu mereka sedikit sekali yang punya tanggung jawab. Ya, kebanyakan leader-leader ya turun sedikit, frustasi, ninggalin, ya kan? Nggak peduli sama timnya. Kesinggung sedikit, ninggalin grupnya, ya. Pengen panggung, ya kan? Wah, kalau di sini terus saya nggak punya panggung nih, ya. Nantinya si itu terus nih, ninggalin, ya. Dan banyak sekali leader-leader yang tidak punya tanggung jawab dengan timnya, dan hanya sedikit yang punya tanggung jawab, ya. Salah satunya adalah leader kita, Ibu Eri, yaitu punya tanggung jawab terhadap timnya. Di zaman pandemi ini, ya Bu Eri tetap mengumpulkan kita semuanya di bawah naungan SL Raja Wali untuk kita tetap ada Zoom setiap hari, ada training motivasi juga teman-teman ya, ada keynote yang dibawakan oleh leader-leader dahsyat ya, ada Pak Roman, ada Bu Najila, ada Pak Martin ya, ada Bu Eri sendiri ya kan, ada Bu Melin dan sebagainya ya. Itu Anda terus setiap hari ya
SR Rajawa itu memberikan nutrisi, memberikan gizi yang baik kepada Anda, ya. Tapi kalau Anda tetap aja kurus, ya itu salah Anda, ya kan? Karena apa? Karena waktu ikut Zoom Anda tidur, waktu ikut Zoom Andanya ngobrol, ya ada Zoom Andanya main, ya kan? Anda Zoom ada motivasi Andanya mungkin nggak serius, makanya tetap kurus ya rekeningnya, karena Andanya yang tidak mengikuti dengan baik. Kalau gizi, makanan bergizi ini teman-teman ambil semuanya, ikut Zoom dari jam sekian sampai jam sekian, tetap ada di situ, ya plototin terus makan semuanya, Anda akan gemuk nantinya kayak Pak Rohman, ya. Pak Rohman itu gemuk karena banyak makan, teman-teman. Ya, tadi kita baru makan dari sana, Pak Rohman makannya banyak banget sampai 3 piring, teman-teman. Ya, ya seperti itu. Makanya kalau Anda tiap hari ikut Zoom, tetap dalam koridor Zoom-nya, tidak kemana-mana dan tidak tidur, tidak ngobrol sebagainya, ya itu teman-teman juga akan gemuk rekeningnya, ya gemuk nantinya bonusnya. Oke, jadi apa? Cuma sedikit, ya cuma 17% yang punya tanggung jawab. Selebihnya kemana, coach? Ini selebihnya, ya 63% tidak punya tanggung jawab. Ya, Anda leader. Kalau Anda leader dan Anda punya tanggung jawab atau tidak punya tanggung jawab, nanti boleh komen, ya. Coach, saya leader yang bertanggung jawab. Coach, saya leader yang tidak bertanggung jawab. Nggak apa-apa mengakui, ya. Itu jujur lebih bagus, teman-teman, ya. Nggak apa-apa. Jadi, kalau tidak bertanggung jawab, ya sekarang bertobat menjadi bertanggung jawab, ya. Silakan komen, teman-teman. Saya leader yang bertanggung jawab, coach, ya. Saya siap membantu tim, coach, gitu kan. Saya siap berkorban untuk tim, gitu. Saya siap sukses bersama tim, ya. Itu berarti Anda adalah leader yang bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab apa? Saya lagi lemes, coach. Saya lagi malas, coach, ya. Saya lagi nggak mau ngikutin apa-apa, coach. Saya lagi malas home sharing dengan tim. Nah, itu artinya tidak punya tanggung jawab. Nggak apa-apa. Anda jujur komen, teman-teman. Komen aja, ketik-ketik, ya. Oke? Nah, itu nanti dari situlah kita tahu bahwa kalau kita adalah leader yang punya tanggung jawab, tinggal kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Kalau kita leader yang tidak punya tanggung jawab, teman-teman tinggal bertobatlah, ya, bertobatlah dan teman-teman kembali ke jalan yang benar, ya. Oke, teman-teman. Jadi 63% itu tidak punya tanggung jawab, ya. 17 tambah 63, 80%, ya. Masih ada 20% lagi. 20%-nya lebih parah lagi. Sengaja merusak. Nah, ini adalah leader-leader yang mungkin di 3i-nya marah, ya, dia pindah ke multi level lain. Gitu. Leader-leader yang tersinggung, dia pindah ke multi level lain. Ya. Leader-leader yang turun posisi, dia pindah ke networking lain. Ya. Leader-leader yang pengen panggung, ya, dia pindah ke networking lain, ya. Leader-leader yang susah diatur, sok pinter, ya, sekarap dewek, ya, terus dia pindah ke MLM lain dan mulai menjelek-jelekan 3i. Dia lupa bahwa dia pernah dikasih bonus sama 3i, gitu. Dia lupa bahwa dia masih punya tabungan investasi di 3i, tapi dia sudah pindah ke multi level lain. Dia mulai merusak grupnya dengan caranya adalah merekrut semua timnya yang di 3i, ya. Tidak hanya timnya, teman-teman, ya, tapi dia juga merekrut orang-orang lain yang di 3i, ya. Jadi dia adalah pencuri, ya. Kenapa sebut pencuri? Karena dia mengambil ikan dari akuarium orang lain, ya. Ikannya udah enak-enak di akuarium 3i. Dia coba untuk mengambil, ya. Nah, itu adalah leader-leader yang sengaja merusak, ya. Dan saya yakin teman-teman yang mendengarkan training Zoom hari ini adalah leader-leader yang 17%, ya. Oke, yang 17%. Saya yakin itu, ya. Kalau yang di luar 17%, saya yakin teman-teman nggak akan dengerin Zoom, ya. Jadi yang mendengarkan Zoom adalah leader-leader yang 17%. Selamat untuk Anda. Tinggal yuk kita semua lebih giat lagi, teman-teman, ya. Oke. Next, ada 2 status networking. Nah, kita mulai masuk nih.
kita mulai masuk teman-teman ke dunia networking ya. Oke, pasang seat belt-nya ya, karena kita akan meluncur tajam di networking ini, teman-teman ya. Pasang seat belt-nya. Kalau nggak pasang seat belt-nya, nanti teman-teman bisa terlempar ya, bisa tidur nantinya. Oke, siap? Status networking. Ya, ada 2 status networking. Yang pertama, networking yang tidak diakui oleh pemerintah, tidak resmi. Hati-hati teman-teman. Ada networking yang beredar di Indonesia, banyak malah, tapi tidak diakui oleh pemerintah, ya, atau tidak resmi. Buktinya mana, Coach? Buktinya tanggal 3 Juli kemarin, tanggal 3 Juli, ya, OJK bersama Satgas, ya, itu merilis 99 ya, perusahaan networking atau yang bergerak di bidang marketing atau bergerak di bidang keuangan yang dibekukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Ya, karena mereka tidak mendaftar. Kenapa tidak mendaftar? Karena mereka takut. Kenapa takut? Karena mereka tahu. Tahu apa? Tahu tidak akan direstui, tidak akan dituruti kemauannya karena mereka melanggar ya undang-undang pemerintah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman termasuk di dalam 99 entitas yang tidak diakui oleh pemerintah, artinya teman-teman juga adalah orang-orang yang bekerja ya atau berbisnis di tempat yang ilegal. Artinya duitnya duit haram, teman-teman. Ya, karena tidak diakui oleh pemerintah, ilegal. Semua hal yang ilegal yang kita dapatkan dari bisnis ilegal, jelas itu adalah uang haram, teman-teman ya. Jadi ada 99 entitas. Apa aja, Coach? Saya nggak hafal ya. Teman-teman tinggal lihat aja ya. Tinggal lihat aja apa saja yang ada di 99 entitas itu ya. Jadi jangan sampai terperosok ke dalam perusahaan networking yang tidak diakui pemerintah atau perusahaan yang tidak resmi, teman-teman, ya, atau perusahaan ilegal. Kalau kita secara tidak sadar ada di sana dan kita tahu itu ilegal tapi kita tetap menjalankan bisnisnya, artinya apa yang kita dapatkan itu duit haram. Ya. Teman-teman mau ngasih ke keluarga duit haram, makan duit haram, mau teman-teman? Kalau teman-teman tega makan duit haram ya silakan. Ya, dosa ditanggung sendiri, ya kan? Ya, makin banyak yang kita dapetin berarti makin banyak duit haramnya, makin berarti kita banyak dosanya, ya kan? 99 entitasnya, ya. Itu gimana aja ininya, ya. Ini teman-teman. Tidak mempunyai legalitas badan hukum resmi yang mengatur. Ya, jadi nggak punya legalitas badan hukumnya, teman-teman. Mereka hanya mempunyai surat-surat izin perusahaan saja. Ya, surat izin perusahaan mah ya gampang, ya kan? Bayar aja 10 juta, Anda bisa dapat PT, ya. PT Angin Ribut, gitu kan? PT apalagi tuh, ya. Apalah terserah, teman-teman, ya kan? Gampang kalau surat-surat izin perusahaan mah. Dan memang perusahaan mah harus punya surat izinnya, tapi legalitas badan hukum resmi yang mengatur tentang networking yang sedang dijalankannya itu punya kagak, gitu kan? Itu pasti nggak akan punya, karena nggak akan boleh sama pemerintah Indonesia, teman-teman. Ya, jadi ilegal. Oke? Tidak mempunyai komunitas atau badan asosiasi tertentu. Ya, apa aja ya kalau di MLM itu ada namanya APLI, ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau di MLM, ya, itu resmi, teman-teman. Kalau di asuransi itu ada namanya AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, kalau mereka tidak punya APLI, tidak punya AAJI, ya itu mereka nggak akan mungkin masuk ke komunitas itu, teman-teman. Karena apa? Karena tidak akan diakui oleh komunitas APLI maupun komunitas AAJI, gitu. Yang namanya juga perusahaan bodong, gitu kan.
Jadi nggak hanya udel yang bodong, ya. Perusahaan juga ada yang bodong. Coba teman-teman cek, udel Anda bodong nggak? Ya, udel bodong boleh, asal jangan masuk perusahaan bodong, teman-teman ya. Oke, karena ilegal. Ingat, haram hukumnya, teman-teman ya. Oke, next. Berkedok perbankan atau MLM. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang ini loh, ya, networking, ya kan, ini berkedoknya perbankan. Contohnya banyak lah ya, Anda ke sini nanti bisa dapat, kalau masukin 10 juta, ya bisa dapat 30 juta, atau dia berkedok koperasi, ya kan, ini koperasi nih, koperasi yang menguntungkan, ya koperasi simpan pinjam menguntungkan, ya kan, atau dia berkedok MLM, ini berjaringan loh, Anda rekrut nanti bisa dapat, dan sebagainya, ya, rekrut nanti orangnya investasi, rekrut investasi, itu bisa banyak duit. Kedok doang, kedoknya perbankan atau MLM. Hati-hati teman-teman, mereka bukan MLM, ya mereka bukan perbankan. Jadi jangan alergi terhadap MLM, ya jangan alergi terhadap asuransi teman-teman, ya karena asuransi dan MLM itu resmi, gitu loh, ya resmi. Anda salah kalau Anda menyalahkan MLM. Artinya apa? Anda kalau dengar MLM itu alergi, dengar asuransi itu alergi, ya itu Anda berarti udah suuzon, ya udah fitnah tuh, oke? Karena MLM atau asuransi itu diakui oleh pemerintah, teman-teman, ya. Next, tidak ada jenjang karir, ya. Lihat aja, kalau misalnya ada perusahaan yang mengaku perbankan MLM, itu tidak ada jenjang karir. Ada kok, ya. Itu jenjang karirnya kedok doang, teman-teman, ya. Jenjang karir resminya nggak ada. Karena apa? Jenjang karir ditentukan oleh omset. Itu yang benar, ya. Bukan ditentukan oleh banyaknya orang atau misalnya dia ada di di tempat tertentu atau di posisi tertentu. Enggak, bukan itu. Jenjang karir itu ditentukan oleh omset, ya, oleh karir kerjanya yang memang bagus, ya. Itu adalah jenjang karirnya, teman-teman. Nah, kalau yang berkedok ini tidak ada jenjang karir, gitu. Jadi mereka hanya benar-benar fokus kemana? Ke duit, ke bonus, seperti itu, ya. Coba aja, sok taruh di sini 10 juta, nanti Anda diam di rumah, bulan depan jadi 30 juta, nggak ada jenjang karir, teman-teman, ya. Sok ke sini, ya, Anda investasi sekian, ya kan, Anda rekrutin orang-orang teman-teman ya, buat invest di sini, nanti Anda dapat duit, nanti dikasih duit, nah, nggak ada jenjang karir, gitu. Kalau kita diteriakan ada, ya kan, menurut apa? Omset. Itu jenjang karir yang benar, ya. Next adalah contoh networking yang tidak resmi tadi, ya. Inilah contoh networking yang tidak resmi, teman-teman. Oke. Yang pertama, skema Ponzi. Apa skema Ponzi, Coach? Ya. Saya pernah bercerita tentang skema Ponzi, cuma saya lupa. Waktu itu masih FB online ya, Ibu Nur ya? Masih FB online, teman-teman ya. Oke. Masih FB online, skema Ponzi ya. Nanti teman-teman bisa cek tuh. Bisa cek tentang skema Ponzi. Skema Ponzi ini bagaimana sejarahnya dan seterusnya ya. Itu Anda bisa lihat. Dan ini memang tidak boleh oleh pemerintah. Ada aturan mainnya, kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9. Ya. Undang-Undang perdagangan nomor 7 tahun 2014 pasal 9 ya. Skema Ponzi ini nggak boleh, teman-teman. Dan sistem piramida sama saja. Ini hanya perkembangan dari skema Ponzi, teman-teman ya. Juga sistem binari ya. Jadi teman-teman jangan ngomong bahwa network itu sistemnya trinary ya, jangan ya. Kita bukan trinary, teman-teman. Kita tuh adalah perusahaan asuransi ya, bukan perusahaan multi level marketing, apalagi perusahaan trinary, bukan ya. Nah, skema Ponzi, piramida, sistem binari ya, ini tidak boleh dan tidak resmi, teman-teman, di Indonesia ya. Itu ada undang-undangnya, nanti saya akan kasih tahu undang-undangnya ya. Oke. Kenapa? Karena mereka mengandalkan atau mengutamakan bonus dari uang pendaftaran keanggotaan atau member baru.
Oke. Sekali ya, skema Ponzi, sistem piramida dan sistem binari, ya, itu mengandalkan atau mengutamakan bonusnya dari uang pendaftaran keanggotaan atau member baru. Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Ini ada undang-undangnya, ya. Ada undang-undangnya. Oke. Mana undang-undangnya, Coach? Nanti ada, ya. Tetap tune in di sini, nanti ada, teman-teman, ya. Nggak boleh seorang suatu perusahaan itu mengharuskan atau mewajibkan, ya, anggotanya atau membernya membeli produk pada saat dia mendaftar menjadi member baru. Jadi kita member baru, kita diharuskan membeli produknya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Di sistem networking atau MLM itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau mendaftar, ya mendaftar aja, dapat yang namanya starter kit, ya, dapat namanya starter kit atau contoh produk atau produk-produk yang kecil, bukan produk yang dijualnya, bukan, ya. Itu tidak boleh, teman-teman, ya. Kalau ngerti syukurin, syukurlah. Kalau nggak ngerti udah syukurin, ya. Oke, teman-teman, itu contoh networking tidak resmi. Ada lagi, Coach? Ada, ya. Arisan berantai. Hati-hati, teman-teman. Arisan berantai itu biasanya ada 5 orang. Kalau saya gabung berarti saya orang kelima, ya. Nanti orang kelima, orang yang pertamanya ya sudah, dia dapat bonusnya. Saya masuk orang kelima, ya. Nanti kalau ada member baru lagi, ya saya berarti keempat, ya. Yang pertamanya selesai. Kalau ada baru lagi, berarti saya nomor 3. Seperti itu seterusnya, saya nomor 1. Itu namanya arisan berantai. Nanti mereka saling mentransfer uang, ya. Mentransfer uang satu sama lain. Oke, itu arisan berantai namanya. Dan ini dilarang oleh pemerintah, ya. Sudah dari tahun 90-an sudah ada, teman-teman, ya. Apalagi money game, ini udah jelas, ya. Dulu saya ditawarin money game banyak jenisnya, ya, kayak ya ini perusahaan udah nggak ada sih, MMM dan sebagainya, ya. Saya tawarin tuh, ya, bahkan saya tawarin yang terbaru, Pak Sugi, sok ke saya 150 juta, ya. 3 tahun, teman-teman, 150 juta saya jadi 3 miliar. Bayangin, ya. Itu ada yang nawarin saya kayak gitu, saya nggak bohong, ya. Beneran. Bu Eri itu saksinya, ya. Kalau muka saya muka pembohong, Bu Eri kan mukanya jujur, teman-teman, ya kan? Tanya Bu Eri, ya. Itu 150 juta kita investasi, 3 tahun kemudian, ya, itu uang kita jadi 3 miliar. Bayangin aja, ya. Saya bilang, dari mana? Kalau dia memang bisa memberikan saya 3 miliar dengan modal cuma 150 juta, dia sendiri kali, ya. Dia aja sendiri ngapain bagi-bagi ke orang lain, gitu loh. Dia aja sendiri punya uang 150 juta, dia kelola sendiri jadi 3 miliar. Nanti 3 miliarnya dia kelola sendiri. Kalau 150 juta aja jadi 3 miliar, gimana kalau dia ngelola 3 miliar jadi berapa ratus miliar tuh, ya kan? Dia sendiri kali kelola kalau memang iya mah. Kan nggak mungkin, gitu loh. Jadi teman-teman jangan mau dibohongin kayak gitu. Pakai logika. Kata calon tuh apa? Mikir, gitu loh, teman-teman, ya. Oke, jadi jangan terpengaruh dengan networking yang tidak resmi, gitu loh, teman-teman. Arisan berantai, money game, apalagi investasi bodong, ya. Berapa banyak kita kena investasi bodong, ya. Diajak ke TRIA yang benar-benar investasi murni, investasi asuransi, nggak mau, ya. Investasi bodong mau, ya kan? 20 juta, 40 juta melayang uangnya. Terus nangis-nangis, ya kan? Ditawari lagi, enggak mau saya juga ditipu investasi, pasti sama. Jadi nuduh, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Nuduh. TRIA yang jujur, yang baik, ya, yang tidak sombong, Anda tolak, ya kan? Investasi bodong, ya kan? Anda mau, ya. Itulah, teman-teman, ya. Contoh networking tidak resmi yang kadang mempengaruhi kita terpengaruh, kitanya mau ikut. Kenapa kita mau ikut arisan berantai, money game, investasi bodong? Kenapa banyak orang yang ikut? Karena ini. Karena apa? Karena mendapatkan uang tanpa bekerja. Ya. Itulah orang-orang malas yang pengen duit besar. Diem di rumah terus, tiap hari molor, tapi duitnya pengen berkembang besar. Ya, enggak bekerja tapi dapat duit banyak. Kagak ada hukumnya, teman-teman. Ya, semua agama mengajarkan
Kalau Anda pengen kaya raya, ya Anda harus bekerja. Kalau Anda pengen makan, Anda harus bekerja. Lah ini kagak bekerja, tapi pengen jadi kaya raya, ya kan? Nggak mungkin, ya. Mendingan miara tuyul daripada ikutan networking nggak resmi. Tuyul mah pugu-pugu, ya kan? Dosanya sama, ya kan? Sama dosanya, teman-teman. Duit haramnya sama, ya. Kalau mau yang tuyul silakan ketik saya mau coach tuyulnya dan sebagainya, nanti datang ke rumah saya, boleh nanti cari Anda pilih sendiri tuyulnya, ya. Di sini ada saya kedatangan 3 tuyul nih, teman-teman, ya. Boleh nanti teman-teman pilih, ada 3 tuyul di sini, ya. Laki-laki 1, perempuan 2, ya. Nanti pilih, teman-teman boleh pilih, ya, oke? Itu adalah contoh networking yang tidak resmi, ya. Hati-hati, teman-teman. Kenali ini dengan baik, ya. Kalau teman-teman belum paham dan pengen benar-benar mengerti benar tentang networking, teman-teman boleh dengarkan ulang rekaman dari Zoom online kita hari ini, ya. Oke.